Halo teman-teman, selamat datang di Serdadu Coding. Kita akan melanjutkan project website company profile kita. Oke, pada video sebelumnya kita sudah berhasil menangkap data user yang ingin mendaftar akun baru pada website kita. Hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kita nggak mau tampilan itu hanya seperti ini doang. Dan lagi kita belum menginputkan data yang ini ke database. Jadi kita akan memasukkan data user yang daftar ini ke dalam database kita. Sebelum kita menuju ke insert data, kita itu belum menentukan ya si user ini, dia itu loginnya itu sebagai apa? Admin kah atau user biasa kah gitu. Untuk menentukan dia login sebagai apa, gimana kalau kita tambah satu kolom baru di bawah password. Di bawah password, kita tambah kolom baru. Kita tambah dengan nama SID ya. S_ID. Tipenya itu integer aja. Dan ini kita kosongkan aja. Nah, kalau dia login sebagai admin, itu SID-nya ntar 1. Kalau dia login sebagai user biasa, itu SID-nya itu 2. Lalu ini kita simpan. Nah, sudah ya. SID-nya ada di bawah password. Kembali lagi ke codingannya. Kita akan menghapus echo selamat Anda sudah berhasil terdaftar ini. Kita akan mencoba menginsert data yang sudah user isikan ke dalam database. Kita bisa buat dengan $data. Ini array isinya. Kita kasih titik koma dulu. Nah, di dalam sini kita isikan nama, lalu $this post dari nama. Nah, nama kita tuliskan di sini juga, nama. Ini koma, lalu kita ke bawah, lalu di sini email ya. Karena kita ngikutin yang ini nih, ngikutin yang ini, sama ngikutin yang di database ini nih. Kita buat email, lalu di sini juga this input postnya email, tambah satu lagi ke bawah, yaitu password ya. Password. Nah, untuk password ini agak sedikit spesial ya dia ya, si password ini. Jadi si password ini kita harus enkripsi dulu si passwordnya. Fungsi passwordnya dari PHP yaitu password hash ya. Masukkan ini, kita cut aja nih ke dalam. Nah, password hash dari inputan si password 1. Nah, si password yang 1 ini kita hash. Di dalamnya kita tambah koma, lalu algoritmanya itu menggunakan password. Teman-teman bebas ya mau menggunakan algoritma password yang mana aja. Ini tuh banyak ya. Ada password argon, ada password default, password decrypt, encrypt. Nah, saya menggunakan password default aja lah ya, default aja. Kalau teman-teman menggunakan password yang lain silakan ya untuk mengenkripsinya. Lalu kita ke bawah, kita tambah SID-nya. SID-nya dia itu loginnya sebagai apa? Ini kita rapiin dulu ya teman-teman ya. Nah, oke. $this input post untuk inputan SID ya. SID. Koma lagi, kita tambah lagi ke bawah. Di sini kita buat gambar untuk inputan gambar. Lalu yang terakhir adalah ini ya, date created ya. Date created. Jadi kita ke bawah lagi. Di sini kita buat date created. Ini kita rapiin lagi. Sini kita nggak menggunakan ini, tapi kita menggunakan fungsi time ya. Time, oke, time ini aja. Ini nggak usah lagi pakai koma. Sorry ya teman-teman ya, saya lupa ya. Ini karena kan dia tuh nggak diinput kan sama si user kan. Jadi kita harus buat manual sendiri. Jadi ini SID ini dia tuh nggak diinputin sama user, tapi kita yang inputin sendiri. Jadi di sini itu
dia tuh akan login sebagai member dulu lah ya. Ingat, member itu 2 SID-nya dan admin itu 1 SID-nya. Oke. Nah, untuk gambar ini gambarnya kita buat juga manual sendiri. Namanya tuh user aja lah ya. User.png aja karena nanti kita akan mengambil gambar pada PNG3 ya. Ini kita save dulu, ini kita coba insert dulu ke database. Cara nginsertnya itu kalau pakai query buildernya CCI itu tuh gini ya, this db insert. Nah, insert into table mana? Tablenya itu namanya user ya. User, lalu datanya mana? Data yang mau diinputin ke tabel ini. Datanya ini ya. Nah, data ini. Jadi ini kita koma di sini, dollar data. Setelah dia insert data ini, lalu data akan masuk ke database. Kita redirect dulu, dia redirect ke halaman login ya teman-teman ya, ke out ya. Karena kan dia setelah ngedaftar ke sini, dia otomatis langsung masuk ke sini kan. Nah, masuk ke sini, lalu dia login, baru dia masuk ke halaman si member atau admin. Nanti kita akan kasih kondisi untuk login si user dan admin ini ya. Nah, redirect ke halaman out ya. Karena kan out itu kan metodenya index kan. Nggak usah kita tulisin lagi, out login, nggak usah. Out aja. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita coba dulu datanya itu nginsert nggak ke database ya. Kita coba, ini kita buat akun baru. Oke, namanya itu Rudy Fatur, emailnya tuh pakai email saya aja, passwordnya itu 123 123. Kita coba ya teman-teman ya. Nah, dia tuh ke direct ke halaman login. Nah, harusnya tuh kita munculin pesan juga ya teman-teman ya. Munculin juga pesannya di bawah login ini. Biar user tuh tahu kalau halamannya gini doang, dia tuh nggak tahu ini udah kemana, tiba-tiba kok udah kesini gitu ya. Nah, ini akan kita perbaiki ya teman-teman ya. Sebelum kita perbaiki yang ini, kita akan coba lihat dulu datanya itu ke input nggak ke sini. Oke ya, kita coba refresh dulu ya. Ini ya teman-teman ya, sudah ya. Sudah berhasil ke input. Ini ada ID-nya itu 1, namanya itu Rudy Fatur, emailnya Rudy Fatur, terus passwordnya itu di enkripsi. Saya juga nggak tahu ini passwordnya apa nih. Padahal tadi kita ngisinya tuh passwordnya cuma 123 ya. Tapi di enkripsinya seperti ini. Jadi benar-benar aman lah ya. Aman untuk kita juga aman, untuk si user yang ngedaftar di website kita juga aman. Oke, ini SID-nya 2, dia itu adalah sebagai member. Dan ini ada gambarnya, user.png. Ini tanggal dia daftar. Oke, selanjutnya kita akan membuat ketika dia redirect, ada pesan yang ditampilkan di sini, di halaman login ini. Coba back dulu, ini halaman registrasinya. Kalau dia daftar, ada pesan yang muncul ya, kita contek dari si Bootstrap ya. Saya pengennya itu dia primary aja lah ya, primary div ini. Nah, ini ya buat halaman set flash datanya ya. This session ya, pakai session. Jadi set flash data pesan. Nah, pesan yang muncul, lalu pesan yang muncul itu mau yang seperti apa? Copy aja yang tadi. Nah, si alat dari Bootstrapnya ini kita copy, ini kita rapiin dulu ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat tidak rapi. Nah ini kita buat selamat, Anda sudah terdaftar. Silahkan login gitu ya. Nah ini teman-teman terserah ya mau buat kata-katanya itu seperti apa ya. Nah set flash data ini kan sudah kita buat. Sekarang kita tangkap. Kita tangkapnya di, ini bukan di registrasi ya kita tangkapnya, tapi kita tangkapnya itu di login. Kita cari login, lalu sidebarnya kita hilangkan, lalu kita memunculin flash datanya itu di mana? Di bawah sini ya teman-teman ya, di bawah div ini ya.
Gimana kalau di bawah div inilah, atau di dalam sini ya. Terus di sini list session flash data. Flash data untuk yang mana? Untuk yang pesan. Nah, sudah. Ini tanpa titik koma pun nggak apa-apa ya, karena cuma sebaris doang. Jadi ya kita tambah aja lah ya, biar tidak membingungkan di kemudian hari. Sekarang kita coba nambah user baru ya. Sekarang kita coba nambah user baru di sini. Jadi kita tambah dengan alam aja lah ya. Emailnya itu ini, lalu passwordnya alam juga. Kita cek register ya. Nah, sudah ya teman-teman ya. Selamat, Anda sudah terdaftar. Silakan login. Tapi kita belum membuat view pada halaman admin ataupun user. Nah, sekarang gimana kalau kita buat dulu halaman untuk user dan admin ini? Balik lagi ke codingannya, kita cek di sini set rules dulu ya teman-teman ya. Berarti set rules itu sama seperti yang di bawah, yang registrasi ini kita copyin aja. Kita copyin aja, kita letakkan di sini. Lalu kita nggak butuh yang match password sama min length. Jadi kita butuh ini aja. Ini passwordnya, password aja, nggak usah pakai password 1. Lalu di bawahnya baru kita cek if $this form validation run sama dengan false. Nah, jika form validationnya salah atau gagal, maka tampilkan ini. Kita naikkan aja nih ke atas, dan jika else, jika benar, nah kita cek dulu $email sama dengan this input post untuk email ya, pastinya email. Lalu di bawahnya password ya teman-teman ya, $password this input post password. Untuk mengambil datanya kita butuh satu baris aja dari email. Jadi di sini kita buat $user this db get where apa, get where user ya, user. Lalu kita hanya ambil emailnya aja. Berarti di sini email sama dengan $email dari sini, email yang ini. Nah, lalu kita hanya butuh satu baris, kita buat row array. Setelah itu kita cek di bawah apakah password yang dia inputkan di sini sama nggak dengan password yang udah pernah dia isikan sebelumnya. If $user, nah di sini else, jika usernya itu nggak pernah ngedaftar pada halaman registrasi ini dan dia mau nyoba untuk ngedaftar login user, kita kasih dia alert dulu ya. Kita kasih dia alert. Berarti di sini kita contek aja dari sini nih. Nah, ini kita copyin aja, lalu kita taruh di sini. Kita save. Nah, ini alertnya itu jangan primary ya, tapi warning ya. Warning kalau dari si bootstrapnya ini jangan selamat Anda sudah terdaftar, tapi email Anda salah, Anda belum mendaftar. Nah gitu ya teman-teman ya, kita redirect lagi dia ke out. Di sini baru nanti kita masuk, kita cocokin passwordnya. Nah di sini if password verify dari $password yang ini, jadi passwordnya itu kita cocokin dulu. Dia pernah nggak ngedaftar di akun kita dengan menggunakan password itu? Kita cocokkan dengan $user, lalu dalamnya password. Lalu di sini ini ada else lagi nih di sini, ntar else jika passwordnya salah,
kita kasih lagi nih flash datanya, kita copy lagi, kita tekan di sini. Nah, lalu di sini kita kasih dia pesan warning aja atau danger aja lah ya, danger karena passwordnya salah. Lalu kita buat di sini password Anda salah ya, password Anda salah. Oke, ini kita hapus, kita save. Nah, di dalam sini kita siapin dulu datanya, data untuk ngelewatin pengecekan si password. $data sama dengan ini array, kasih titik koma dulu, email $user yang ini ambil beberapa data aja. Terus di sini kita ambil dari tabel user itu email. Nah, koma, lalu di bawahnya adalah SID-nya ya, loginnya itu sebagai apa, apakah sebagai admin atau sebagai user biasa. SID sama dengan panah lalu $user SID. Oke, agar data ini bisa ditangkap kita harus buat satu baris di sini, $this session, kita pakai session, berarti set user data dari data, dari $data. Berarti di sini $data. Nah, yang terakhir adalah SID ya. Dia itu akan login sebagai admin atau user atau member biasa. Berarti kita kasih kondisi lagi, if $user array SID sama dengan 1. Nah, ingat ya teman-teman ya, kita sudah buat kalau 1 itu dia akan login sebagai member, kalau 1 itu dia akan login sebagai admin, dan kalau 2 SID-nya dia akan login sebagai member. Nah, di sini kita redirect dia, redirect ke mana? Ke admin ya. Nah, untuk view adminnya kita belum punya. Jangan lupa titik komanya. Di sini jika else, jika dia login dengan SID member yang yaitu 2, maka redirect lagi dia ke halaman user. Halaman user yang akan kita buat sekarang ini ya teman-teman ya. Ini kayaknya udah cukup ya teman-teman ya. Ini kayaknya udah cukup. Sekarang coba kita tangkap satu data. Apakah data yang sudah kita inputkan ke database itu ketangkep nggak sama kita ya? Sekarang gini, coba kita vardam dulu ya teman-teman ya. Kita vardam $user. Nah, $user di sini kita coba ambil satu data usernya. Jadi di sini kita die aja biar dia nggak mengeksekusi sintak-sintak yang di bawah ini. Ini kita coba login dengan email saya, lalu passwordnya ini sembarang aja ya, 123 bebas. Coba kita cek ya, dia ketangkep nggak? Oh, ini kita masih berada di halaman indeks ya teman-teman ya. Nah, gimana kalau kita ganti? Gimana kalau kita kembali ke login? Kita ganti yang di sini. Di href-nya ini kita ganti dengan button ya teman-teman ya. Button, ini juga kita ganti tutup buttonnya. Ini kita save, tipenya itu submit ya. Tipenya itu submit. Jadi kita Ctrl S lagi. Dan satu lagi ya teman-teman, aja sampai kelupaan ya. Ini pada form ini, ingat ya pada video sebelumnya kita pernah salah sampai data itu muncul di sini ya. Data itu muncul di sini dan kita nggak mau hal itu terjadi lagi. Jadi di sini kita siapin dulu metodenya. Metodenya itu post ya. Lalu actionnya kita akan lakuin actionnya itu pada halaman out ya. Jadi di sini php kontrol spasi biar muncul, lalu di sini base URL out ya teman-teman, out. Oke, nah terus ini juga kita jangan lupa ya teman-teman ya, di sini juga kita belum memberikan name dan ID-nya.
untuk form yang login. Jadi ID-nya ini email, ID-nya email, terus name-nya email, biar bisa ketangkep sama si PHP ya. Jadi di sini juga di password juga kita kasih inputnya itu password, lalu name-nya juga password ya. Oke teman-temannya, jangan lupa teman-teman ya. Lalu yang kayaknya ini udah semua, kita Ctrl S, save. Lalu kita coba, ini kita back dulu, lalu kita coba tangkap satu data aja. Kita pakai email saya aja, 123. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Ini sudah berhasil ketangkep, ada satu data. Oke, kita balik lagi ke codingannya. Lalu vardamnya kita hapus. Vardam kita hapus, kita save. Datanya udah dikembalikan sama si database. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat view-nya ya. Jadi ketika si user login, user atau admin login, dia akan langsung menuju ke halaman login yang sudah kita tentukan tadi. Oke, lalu kita buat dulu view-nya. Sebelum kita buat view, kita buat controller baru dulu untuk user. Jadi kita buat user .php, kita enter aja, lalu ini kita contek aja dari sini ya. Karena saya juga nggak hafal semua ya sintak-sintaknya itu. Di sini kita ganti user. Nah, ini juga kita tambah. Lalu di sini adalah public function index. Nah, di dalam sini kita akan load halaman indeksnya ya. Jadi di sini $this load view index ya. View indexnya akan kita buat sekarang. Balik lagi ke sini, lalu ke templates, lalu spadmin 2 kita ambil yang blank aja. Yang blank ini kita Ctrl A lalu Ctrl C, ini kita close. Lalu kita buat folder di view. Kita buat satu folder, kita kasih nama user, lalu di sini kita buat satu file namanya index.php. File blank tadi kita copy, kita pastein di sini ya teman-teman. Kita Ctrl S, Ctrl B. Nah, kita akan load semua JS dan CSS-nya. Masih ingat kan teman-teman cara nge-loadnya gimana? Di sini php, di sini adalah base URL, di sini back and slash. Oke, ini kita copyin aja ya teman-teman ya, biar cepat. Ini kita copyin aja, lalu kita ke atas. Di sini juga kita pastekan CSS-nya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Ini coba kita save. Oke, sekarang kita coba login ya teman-teman ya. Login, saya masuk sebagai Rudy. Ini passwordnya 123. Ups, ini error kenapa? Nah, dia nggak kenal tuh indeks doang, karena kita sudah masukin dia ke dalam user ya. Tadi kita masukin itu ke dalam folder user teman-teman. Jadi kita lupa nih nulisin folder usernya di sini nih. Nah, kita tulis dulu user. Lalu cuma salah dikit nih, tapi error. Oke, udah kita perbaiki. Kita back lagi. Kita coba login ya teman-teman ya. 123 passwordnya ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil login sebagai member. Ya, jadi ingat di sini kita udah kasih kondisi teman-teman. Kita udah kasih kondisi kalau dia satu, dia akan ke direct pada halaman admin. Jika bukan satu yang login, SID-nya, maka dia akan ke redirect ke halaman user. Halaman user itu kita udah tentukan di sini. Ini halaman usernya. Nah, oke, paling nggak kita sudah berhasil login ya teman-teman ya. Nah, gimana kalau yang tadi kita kasih error itu, yang di sini, yang password Anda salah, lalu email Anda salah, belum terdaftar. Gimana kalau kita coba juga ya teman-teman ya. Kita back dulu. Lalu di sini coba kalau saya login dengan email yang belum pernah terdaftar pada ini. Saya pakai email ini.
lalu passwordnya sembarang aja, 123 aja. Ini email ini belum pernah terdaftar ya teman-teman ya. Kita tes ya. Nah, email Anda salah, Anda belum mendaftar. Berhasil ya teman-teman ya. Lalu coba kalau passwordnya salah. Jadi dia tuh emailnya benar, tapi passwordnya itu bukan password yang 123, tapi dia coba-coba aja gitu. 321. Kita tes login ya. Nah, teman-teman ini sudah berhasil ya teman-teman ya, password Anda salah dan dia nggak berhasil login kalau tidak menggunakan password yang semestinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pada video selanjutnya kita akan melengkapi halaman login kita menjadi lebih sempurna lagi ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sejauh ini nggak nemuin error ya untuk codingannya. Ini lumayan ribet juga nih. Tetap semangat belajar. Selamat coding.